Oh ya, Manado Boy, oke. Ya, Jangan dulu kasih selamat. naik siapa-siapa ya teman-teman, saya hanya lagi 20 menit nih, oke. Jangan dulu, Ya, moderator jangan naikkan siapapun dulu, oke. Silakan. ya, selamat malam, Romo. Katolik, Protestan. Saya Katolik. Saya melihat kalau diskusi Romo selama ini dalam pemahaman saya itu tidak bermaksud untuk memberi sentimen buruk terhadap Protestantisme ya, tetapi mungkin lebih kepada oknum-oknum ya, seperti yang Romo sebut tadi. Saya pengen berangkat dari gerakan ekumene ya, yang saya kira itu sudah diakui oleh gereja Katolik sendiri setelah Konsili Vatikan kedua gitu ya. Kalau soal perbedaan Protestan dan Katolik, saya sering merenungkannya itu ya dengan hal yang sangat sederhana ya. Ya, bagi saya itu tidak ada Yesus Protestan atau Yesus Katolik ya. Tahan dulu. Oke. Engkau buktikan tidak ada Yesus Protestan dan Yesus Katolik. Ya, dalam arti keduanya ya mengimani Yesus. Oke, tahan dulu di situ. Kita langsung buat pembanding. Yesus dalam kitab suci, Yesus dalam kitab suci, bantu dulu kita ambil satu ayat pembanding. IDC, Yohanes 20 ayat 22-23, Yesus dalam kitab suci. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sekarang Yesus Protestan punya bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Di mana ayatnya? Yesus yang mana yang harus kita ikut? Yang sesuai dengan kitab suci? Yang suruh dan menyerahkan dan menghembuskan Roh Kudus kepada para rasul. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Yesus yang Protestan bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Yang kau mau ikut yang mana nih? Yang kau bilang Yesus sama antara Protestan dan Katolik itu. Yang mana nih? Saya memahami dalam konteks kita mengimani ajaran Yesus. Ini ajarannya. Ajaran ini saudaraku. Ajaran mengatakan apa? Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Protestan bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Di situ bukan Yesus yang omong bilang barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni? Ya, kalau mau menafsirkan ayat bukan itu soal secara... menafsirkan. Ini anak kecil pun langsung baca tahu bahwa Yesus omong itu. Bukan soal menafsirkan. Sekarang, engkau mengenal Allah itu karena apa? Engkau mengenal Yesus itu karena apa? Menurut kitab suci. Katakanlah bahwa engkau mengenal Yesus itu karena apa? Iya, melalui kitab suci juga. Iya, tapi engkau mengenal Yesus, tanda bahwa orang mengenal Yesus itu karena apa? Ya, saya mengenal Yesus dari kitab suci. Kitab suci yang seperti apa yang kau kenal tentang Yesus? Engkau tidak memberikan jawaban, saudaraku. Baca 1 Yohanes 2 ayat 3. Tanda bahwa orang kenal Yesus itu apa? 1 Yohanes 2 ayat 3. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tanda bahwa saudaraku, cukup. Tanda saudaraku dan saya mengenal Yesus adalah menuruti semua perintahnya. Jadi ketika engkau mengatakan bahwa Yesus Protestan dan Yesus Katolik sama, dari sudut pandang mana? Sekarang engkau harus pertahankan itu karena engkau datang dengan konsep ekumenisme tanpa mengetahui bahwa ekumenisme dari sudut pandang Katolik seperti apa. Sekarang saya mau tanya engkau, tanda bahwa orang mengenal Tuhan, Yesus di situ, adalah menuruti, melakukan semua perintahnya. Salah satu perintah kita kembali lagi,
barang siapa yang kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Tidak perlu tafsir. Di situ sangat jelas mandat otoritas yang diberikan kepada para rasul. Pertanyaan saya di sini, kalau begitu, Yesus yang Protestan yang sama dengan Katolik punya menurut kitab suci itu yang seperti apa? Engkau bisa jelaskan? Ya, kalau konteks dalam soal pengampunan ya, ini mungkin kita dari sisi Katoliknya dalam konteks sakramen pengakuan atau sakramen tobat. Ya, karena dalam penghayatan teman-teman Protestan, ya mungkin mereka menghayati dalam pengampunan pribadi, ya. Mengampuni atau Saudaraku, memaafkan orang jangan lain. tafsir ayat itu. Di situ Yesus bilang kepada para rasul, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Dia memberikan mandat otoritas atau tidak? Dia Ya, memberikan. dalam Yesus, kalau itu Yesus lain kok. Yesus itu bukan dia beri mandat di situ. Suruh para rasul mengampuni dosa. Bukan begitu? dalam konteks dia menyampaikan sabda itu pada para rasul, ya benar, itu dia berikan mandat. Akhirnya mandat itu hilang sekarang. Mandat Dalam itu tidak berlaku lagi. Ya tentu saja tetap berlaku. Kalau mandat Tapi itu berlaku, Yesus yang Protestan bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Mana di dalam pembuktian biblis bahwa Yesus bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah? Ini belum masuk ke ekumenisme. Lihat Yesus dalam konteks pakai yang kita namanya katalisator kitab suci. Lihat filter yang ada di kitab suci untuk menjernihkan konsepmu tentang Yesus Katolik dan Yesus Protestan yang sama. Ambil satu contoh dari pengampunan dosa, dari pengakuan dosa. Otoritas. Jadi dari segi otoritas saja Yesus sudah sangat jelas omong seperti itu, dan Protestan tidak buat. Artinya dengan sendirinya Protestan melawan siapa? ya saya tidak bermaksud untuk menghilangkan fakta bahwa Yesus itu pernah memberikan mandat kepada para rasul, ya. Yang Kalau mana dalam mandat itu tidak diikuti, artinya yang lawan sendiri siapa? Yesus atau siapa yang dilawan? ya ini tentu kita memaknanya dalam sakramennya, yaitu sakramen tobat. Saudaraku, jangan pakai sakramen, hilangkan sakramen di sini. Di situ Yesus bilang, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Katolik melanjutkan mandat itu dalam sakramen, kalau kita mau pakai konsepmu. Sekarang Protestan melanjutkan itu, langsung bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Berarti firman ini tidak berlaku lagi? Kalau itu hapus buang. Ini baru satu kasus ya, Mana Dodi. Ini baru satu hal. Belum semua bongkar di dalam kebenaran biblis yang tidak dilakukan oleh Protestan. Jadi ketika engkau mengatakan bahwa Yesus Protestan dengan Yesus Katolik sama, kita katalisatornya, uji doktrinnya, uji pernyataanmu, uji statement, kembali kepada apa yang dikatakan kitab suci. Kita pakai prinsip ini. Saya tidak pakai tradisi dan magisterium, saya pakai ayat ini. Contoh kecil, kalau begitu di sini, siapa sendiri yang tidak ikut Yesus omong? Dari konsep akademis, teologis, dan logika di sini. Siapa yang protes Yesus dengan pernyataan barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni? Siapa yang protes? Katolik atau Protestan? Jujur, kejujuran akademis, kejujuran logika. Saya mau lihat engkau punya kejujuran logika sebagai akademisi di sini. Iya, sebagai bentuk praktek ya, memang dalam Protestan itu tidak punya sakramen tobat ya. Saudaraku, saya tidak omong sakramen di sini. Saya omong ayat ini. Di dalam kejujuran logikamu,
Kalau sudah sangat jelas, Yesus bilang kepada para rasul, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Dan Protestan bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah, dan tidak ada satupun ayat yang mengatakan itu dalam kitab suci. Maka di sini, yang tidak melakukan pernyataan Yesus itu Katolik atau Protestan? Itu pertanyaan saya singkat, padat, dan jelas. Engkau jangan buka diskusi panjang lebar ke sana ke sini. Hanya itu pernyataan tertutup di sini. Siapa yang ikut perintahnya Yesus? Katolik atau Protestan? Kalau dalam konteks tradisi yang kemudian kita hayati, Jangan omong tradisi, saudaraku yang terkasih. Ini pernyataan terakhir, kalau tidak engkau turun. Di situ Yesus bilang apa? Baca kembali ayatnya, Da Costa. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kejujuran sebagai akademisi yang mempunyai karakter logika dengan data seperti ini yang kita baca. Pertanyaan saya yang terakhir kali untuk saudaraku. Secara logika di sini saja. Siapa yang menolak perintah Yesus untuk pengampunan dosa? Katolik atau Protestan? Jangan sambung ke tradisi, jangan sambung ke ini ayat yang kita baca nih. Apakah engkau takut mengatakan siapa yang menolak pernyataan Yesus, perintah Yesus untuk pengampunan dosa sini? Siapa yang menolak perintah Yesus untuk mengampuni dosa? Katolik atau Protestan? secara pengetahuan ya saya belum memahami secara detail apakah benar. Baca kembali ayat itu. Jangan, saudaraku. Maksud saya, baca kembali ayat itu. Saya tidak omong tentang pengetahuan. Saya omong tentang pernyataan dan perintah Yesus di situ. Ini yang terakhir. Ini saya punya ketahuan juga. Kesabaran sudah sampai limit nih. Oke, baca kembali ayat itu. Baca Manado kembali Boy, ayat kamu itu. agama apa sih? maksud saya nggak punya pemahaman yang lebih dalam apakah Protestan itu menolak soal pengampunan dosa itu ya. Nah, Protestan itu yang bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Tolong mantan Protestan naik ke sini. Di sini, Degea. Tolong bantu dulu. Engkau yang mantan Protestan ini. Mandegya, silakan narasi Pak Mandegya. Degea atau mantan Protestan naik dulu di bawah. Itu Tante Madonna, ada Tante Madonna itu Pak. Oh, Mama Madonna, naik dulu. Naikkan Mama Madonna. Manado juga. Selamat malam, Romo. Ya, Mama Madonna. Silakan. Saya Romo. Dari segi Protestan. saya mengaku menerima dosa. Romo. Saya menerima kalau Jangan emang engkau dengar kesaksian mereka supaya tadi engkau bilang engkau tidak tahu. Sekarang ada kesaksian dari mantan Protestan. Ya Romo, akun saya diblok sama Romo. Sebelumnya saya bilang diblok yang Madonna. Saya Romo. tidak blok, moderator, Mama. Maaf. Nah, dibuka ya Romo, yang Iya. Madonna. Iya, ya sebelumnya saya mau tanya dulu, ini Om Manado Boy ini paroki mana Om? Halo? saya di Jakarta. Jadi sebenarnya gini Romo, saya Ya, tidak tidak. Engkau profi di Jakarta, profi apa? Jawab. saya kira itu bukan hal yang penting. ya, untuk- Sudahlah, malaslah. Tidak ada seorang Katolik yang tidak jujur dia profi apa dalam hidup. Iya, saya di Cempaka Putih, Paskalis. Profinya namanya apa? Paskalis Cempaka Putih. Oke, sekarang kita lihat mantan Protestan omong tentang mandat pengampunan dosa. Silakan, Mama Madonna. Tentang pengampunan dosa ya. Kalau pengampunan dosa kan nggak ada Romo di Protestan. Protestan mengaku langsung katanya, suruh mengaku langsung. Jadi nggak ada di Protestan pengakuan dosa. Cuma yang apa Romo? Apa ya saya mau tanya tadi itu sampai lupa Romo. Karena begini Romo, karena di Manado itu yang saya tahu itu banyak terpapar relativisme. Oke.
banyak terpapar relativisme, mungkin pengaruhnya karena memang di sini mayoritas mereka. Jadi banyak yang terpapar relativisme. Jadi itu yang mungkin saya tidak tahu ya, apakah Om Manado Boy kalau memang betul dia bilang dia Katolik, tapi kok pemahamannya begitu tentang Katolik, ya itu aneh menurut saya. Karena apa? Kalau dibilang sama, Maria aja sudah beda. Maria mereka itu kan berdosa. Marianya Protestan berdosa dan punya anak lagi. Sementara kan di Katolik kan nggak begitu ajarannya. Bahwa Maria itu sungguh-sungguh suci dan tidak punya anak lagi. Jadi kalau dia bilang dia itu Katolik, ya itu yang saya bingung, Romo. Makanya saya tanya dulu, benar Katolik apa enggak ini? Gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada yang bilang Paroki Paskali Cempaka Putih itu nggak ada. Serius yang mana nih? Bingung saya di sini. Saya Saya tidak tahu kira tentang bukan Jakarta. itu poinnya, Romo. Tidak, Saya tadi soal kejujuran. Yang pertama kita omongkan kejujuran. Karena ekumenisme harus dimulai dari sebuah kejujuran. Pertanyaan Sekarang, terakhir, Romo, engkau Katolik, apakah engkau Protestan? Jujur saya tidak ada salah. Kayaknya dari sebelah deh, Pater. Kayaknya air saya tenom Katolik. Saya Katolik. Kayaknya Oke. Tapi tenom deh, Pater. kalau begitu gerakan ekumenis itu menurut Romo tuh tujuannya apa? Ditentukan ekumenis Katolik punya ketentuan, saudaraku. Maka Hati-hati. coba jelaskan itu dulu. 821 KGK 821. Engkau baca di sini 8 kriteria ekumenisnya Katolik. Kamu pikir Katolik tidak punya kriteria? Oke, baik, Pater. Berapa tadi, Pater? Jadi nomornya? engkau ini Katolik tapi tidak mau belajar konsep Katolik tentang ekumenismenya sendiri. Engkau tidak mau belajar prinsip dasar ekumenismenya dari segi engkau sebagai Katolik. KGK Saya belajar 821. juga. Ya, makanya engkau sudah pernah menyentuh KGK 821 tentang ekumenis, saudaraku? Sudah. Sekarang biarlah dia baca sendiri, Kamen. Silakan. Oke, silakan kamu baca kalau kamu bisa tahu apa isinya. Saya sedang nggak memegang dokumennya. Salah satu yang ada di dalam KGK 821 Satu kalau bagiannya, engkau bilang satu engkau sudah pernah baca. dalam silakan. bagian itu. Saya tunggu. Kayaknya bukan Mana dong, bukan kau cari di Katolik, device bukan lain. Engkau bilang engkau sudah pernah baca dan coba sebentar dulu, Ter. Coba engkau di sini tunjukkan data bahwa engkau pernah baca 821. Nah, cari device yang lain silakan. Kalau engkau belum tahu, kami akan membacakan itu. Baca saya, Kamen, saya mau makan siang. Oke, baik, Pater. Ya, saya harap kamu bisa baca ya. Saya nggak tahu juga kamu gimana. Oke, KGK 821. Untuk menjawab panggilan ini secara tepat dibutuhkan: pertama, satu pembaruan gereja secara terus-menerus dalam kesetiaan yang lebih besar terhadap panggilannya. Pembaruan ini adalah daya dorong gerakan menuju kesatuan. Yang kedua, pertobatan hati. Untuk mengusahakan satu kehidupan yang murni sesuai dengan Injil. Karena ketidaksetiaan anggota-anggota terhadap anugerah Kristus menyebabkan perpecahan-perpecahan. Akar dari perpecahan adalah ketidaksetiaan. Berapa perpecahan setiap hari, setiap bulan dari protestantisme di atas bumi ini? Ketiga, Yang ketiga, doa bersama. Pertobatan hati dan kesucian hidup itu disertai dengan doa-doa permohonan perorangan maupun bersama untuk kesatuan umat Kristen yang harus dipandang sebagai jiwa dari seluruh gerakan ekumenis dan memang tepat juga disebut ekumenisme rohani. ekumenisme rohani, doa perorangan, dan doa bersama. Titik. Lanjut. Masih ada poin. Yang keempat, pengenalan persaudaraan secara timbal balik. Kelima, pembinaan semangat ekumenis pada umat beriman dan terutama para imam. Tujuh, Terutama para imam. ya, Dari segi ini tidak masalah Katolik. Persoalan besar dari segi
Kalian tahu? Mereka. Kalian tahu yang menyerang terus siapa? Sedangkan Katolik sekarang memberikan jawaban tentang semua yang mereka framing, mereka yang kepanasan, kan jadi lucu. Lanjut, belum selesai. Yang keenam, pembicaraan di antara para teolog. Yang ketujuhnya, pertemuan di antara umat Kristen dari berbagai gereja dan persekutuan. Dan yang terakhir, kerjasama umat Kristen dalam berbagai bidang pelayanan terhadap manusia. Yang ini kita namakan ekumenisme sosial. Saudaraku, ketika Paus Leo menentang Trump, Protestan justru mendukung serangan. Ketika Katolik meneriakan harga mati tentang kemanusiaan, Protestan mendukung Trump. Miris. Karena itu, engkau tadi tidak pernah memberikan jawaban untuk saya. 3 pertanyaan saya tanya dengan sepenuh hati. Ketika Yesus mengatakan, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Dan barang siapa yang kamu tidak ampuni dosanya, dosanya tidak diampuni. Engkau belum memberikan jawaban kepada saya. Siapa yang mengikuti perintah Yesus dalam pengampunan dosa? Katolik atau Protestan? Kau jawab dulu itu sebelum engkau alihkan tema. Karena pernyataan pertamamu penting sekali. Yesus Protestan dengan Yesus Katolik sama. Tapi kita coba uji di dalam kitab suci sendiri pernyataan yang salah satu perintah di sini untuk pengampunan dosa. Berarti siapa yang protes kepada Yesus? Katolik yang menjalankan perintah itu atau Protestan yang tidak menjalankan perintah itu? Pertanyaan saya terakhir sebelum saya tutup di sini. Omong tentang ekumenis, engkau harus buka dokumen gereja. Tetapi sebelum saya suruh kau buka dokumen apa, namanya apa dan babnya berapa, pertanyaan saya terakhir untuk melihat kejujuranmu di sini. Secara logika akademis, kalau engkau punya kedewasaan akademis dalam berpikir, statement dari Yesus sangat jelas. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Yesus menyerahkan otoritas pengampunan dosa kepada para rasul. Siapa yang melanjutkannya dan siapa yang protes? Pertanyaan saya, Katolik atau Protestan? Manado? Kau jawab dulu itu, baru kita lanjutkan tentang ekumenis. Ya, Katolik. Tapi yang saya Jangan maksudkan, tetapi, kalau begitu Protestan, di mana? ya, karena Romo langsung membawa ke ayat itu ya. Tapi yang saya Saya maksud bilang contoh sosoknya. kecil, namanya contoh kecil. Kalau Masih soal banyak hal lain. Enggak, maksudnya saya, kalau sosok kan Yesusnya sama. Kalau soal mereka menjalankan dan tidak menjalankan itu persoalan lain. Tapi kan Begini, kemudian Yesus yang menegasikan- sama. Oke, Yesus yang sama. Tidak. Berarti mengenal Yesus menurut 1 Yohanes 2 ayat 3 adalah melakukan semua perintahnya. Berarti Yesus ini yang sama kalau kita melakukan semua perintahnya. Kalau tidak melakukan semua perintahnya, akhirnya Yesus yang kita wartakan ini, jangan omong dari segi Yesus, dari segi kita. Jangan omong dari segi Yesus. Ya, Makanya kalau engkau Romo- bilang Yesus yang Protestan dan Yesus yang Katolik. Kalau engkau bilang secara substansi, Yesus dari pihaknya Yesus itu sama, tetapi ketika engkau sudah melakukan pernyataan statement Yesus Protestan dan Yesus Katolik, artinya sudah mereduksi Yesus di dalam Protestantisme dan di dalam Katolisisme. Ini yang kita namakan bagaimana kita melihat kerangka filsafat dalam menganalisa pernyataanmu. maksud saya Jadi tadi engkau sudah Romo, terjebak di dalam statementmu sendiri. maksudnya saya tadi bahwa sosoknya itu Yesus itu satu. Oke, Kalau tahan soal dulu. Kita uji ayat Kamil. Tadi dia melakukan sebuah statement. Yesus Protestan dengan Yesus Katolik atau tidak? Ya, betul, Pater. Dia membedakan itu. Iya, dia bedain cepat. Engkau membuat sebuah itu, pernyataan seperti itu. Maka kita harus telah dari segi saya bilang mana tadi, Yesus itu. tidak ada Yesus Katolik dan tidak ada Yesus Protestan. Itu yang saya bilang Engkau tadi. bilang begini, Yesus Katolik dengan Yesus Protestan sama. Dengan sendirinya sama. Makanya Tidak, saya pertanyaan, bilang
Pertanyaan untuk Saya engkau bilang, di sini. saya bilang tidak ada Yesus Protestan dan tidak ada Yesus Katolik. Saya matikan Kalau dulu, saya kasih kembali rekaman atau tidak? Kata Ya, gurun, sila- Bapak, kita pakai kata gurun karena Oke, sangat kalau memang dewasa tadi sini. saya salah, boleh Jangan sekarang dulu, saya karena salah. ini statementmu kata gurun. Silakan kata gurun, Bapak tua. Kita butuh orang bijak. Iya, iya. Jadi apa yang dikatakan oleh Manado Boy tadi ya adalah Yesus Protestan dan Yesus Katolik itu sama. Nah, kalau kemudian itu diakui oleh Manado Boy Sorry. sebagai Saya salah tadi ucap, mau menjelaskan ya bahwa silahkan tidak ada diakui. Yesus Katolik dan tidak ada Yesus Protestan. Itu poin yang saya mau rujuk, Iya, Pak Cuy. tapi Manado Boy, yang Romo perlu sekarang adalah berarti pernyataanmu yang pertama tadi itu keliru kan? Bukan keliru, berarti saya salah menyampaikan. Nah, Ya, Tapi kalau maksud engkau saya salah adalah- menyampaikan itu bukan sebuah kekeliruan manusia, Bu. Romo, Ya kan maksudnya izin boleh saya tanya? bisa ditanya Romo, lagi Jangan dulu, ya Teh. kan? Ya, engkau bilang saya orang Manado. pernyataan saya yang salah. Artinya ketika engkau melakukan sebuah kesalahan manusiawi, di situ engkau tidak keliru. Iya, keliru. Berarti tadi engkau baru mengatakan bahwa engkau tidak keliru. Saya kira ini hanya soal kita Bukan berdebat soal. kusir. Kenapa? Karena kami hanya tapi yang poin yang menganalisa saya dari maksud- bahasa yang kau pakai, saudaraku. Kami tidak menganalisa apa yang kau pikirkan di kepalamu. Ya justru sekarang kita berdiskusi untuk meluruskan ide kan. Romo, biar Sekarang boleh Romo saya harus- hadapi Romo. Menerima dong Benar. apa yang sudah saya luruskan. Bahwa Ya. saya menyatakan bahwa Yesus itu satu. Tidak ada Yesus Katolik, tidak ada Yesus Protestan. Kalau Oke. persoalan penghayatan atau iman, ya saya Romo, kira itu boleh saya? bukan Luther urusan Santo, saya juga. Luther dan sekas turun engkau nih. Jangan berfoto. Saya mau makan siang. Oke, dengarkan dia dulu. Ya, oke. Sekarang saya coba meluruskan pernyataan yang awal tadi. Saya sebenarnya mau menyatakan bahwa tidak ada Yesus Katolik, tidak ada Yesus Protestan. Yesus itu satu. Kalau persoalan penghayatan yang berbeda-beda, ya saya kira saya nggak punya hak untuk menjudge itu ya. Terlepas dari itu, dari perspektif Katolik, saya sebagai seorang Katolik, ya saya menghayati apa yang saya imani. Oke, tahan dulu di situ. Tahan dulu. Itu poinnya. Sekarang, poin penting sekali. Yesus itu sama. Perbedaan di cara menghayati. Bagaimana seorang Yesus bagi orang Katolik yang dia adalah pembunuh? Bagaimana menghayat, karena engkau bilang perspektif menghayati berbeda. Berarti Yesus bisa direduksi ke dalam penghayatan masing-masing. Akhirnya Yesus akan masuk ke dalam kotak penghayatan masing-masing. Sedangkan Yesus yang utuh ini, dia suruh apa di dalam Matius 28 ayat 20? Semua ajarannya, semua perintahnya, bukan hanya sepotong-sepotong direduksikan dalam penghayatan perorangan. Bantu dulu Indonesia. Matius 28 ayat 20. Yesus utuh yang memberikan hukum perintah yang utuh, segala bukan sepotong. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Engkau sedang menunjukkan sebuah relativisme dalam penghayatan. Yesus dihayati di dalam perspektif subjektivisme masing-masing. Yesus terbelenggu dalam konsep pemikiranmu. Sedangkan Yesus yang kita ajarkan di dalam kitab suci adalah seperti Paulus, milikilah pikiran dan perasaannya Kristus. Filipi 2 ayat 5. Pikiran dan perasaan Kristus yang harus kau miliki, bukan perorangan terhadap Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan siapa pembuktian historis apostolik, siapa yang memiliki pikiran Kristus? 1 Korintus 2 ayat 16.
Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Karena itu, perjuangan ekumenisme tidak berarti relativisme kebenaran. Yesus bilang apa dalam Yohanes 17, Ratu? Yohanes 17 ayat ke-11. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Tahan Dan dulu situ, tahan dulu. Aku tidak ada lagi dalam dunia, Yesus bilang. Tetapi mereka ini, para rasul ini, ada di dalam dunia. Lanjut. dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Pikiran Kristus, semoga mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Satunya di mana? Harus bertanya, satunya di mana? Mereka ada di luar kandang ini. Yohanes 10 ayat 16. Apa yang saya harus buat sebagai orang Katolik kepada mereka yang ada di luar, yang bilang Kristus punya, tetapi ada di luar kandang ini? Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itulah ekumenisme yang diperjuangkan. Gereja mana yang sedang memperjuangkan ekumenisme? Pertanyaan saya, dokumen dari perjanjian, dokumen dari Vatikan kedua tentang ekumenisme, engkau sudah baca dokumen apa? Manado, kalau engkau bilang orang Katolik, dokumen apa yang telah kau baca dari Konsili Vatikan kedua tentang ekumenisme? Baru berat nih. Dokumen apa dari Konsili Vatikan kedua yang telah kau baca tentang ekumenisme? Ya, saya membaca tidak secara detail, tetapi ada beberapa dokumen. Dokumen apa namanya, apa yang omong tentang ekumenisme? Kalau engkau tidak baca detail, bagaimana engkau tadi omong tentang gereja dalam Konsili Vatikan kedua dan semuanya? Salah satu dokumen saja. Unitatis Grae apa gitu ya, lupa aku. So, Ya, aku sedang nomor cari. keberapa? Unitatis reintegratio. Unitatis Iya, betul. 1. Reintegratio, kembali mengintegrasi. Omong tentang kawanan yang ada di luar harus aku wartakan supaya mereka mendengarkan suaraku, menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Karena itu saudaraku Manado, supaya engkau tahu, engkau tidak bisa mereduksikan ekumenisme di dalam relativisme. Kalau itu buat Yesus punya harapan, pikirannya dan perasaan untuk semua menjadi satu, tidak ada guna kalau kita masih main dengan relativisme di dalam ekumenisme. Oke? Silakan. Jadi Luther. tujuan, Jadi tujuan apa? Tujuan tujuan tadi dari ekumenisme. ada di situ. Yohanes 10 ayat 16 tadi bagaimana yang kau dengar tadi? Silakan. Kau dengar apa? Saya mau baca lagi. Yang kau dengar tadi. Yang kau dengar tadi, yang kita baca dari tadi tidak ada guna. Udah dia nggak denger itu Pater kayaknya. Biasalah, tidak malas lah. Ya Dia silakan nggak yang lain. denger komen. Pater. Peter saya dulu. Manado, minta maaf. Tuama itu laki-laki bahasa Manado. Saya jujur ya, tanya ya. Waktu di Manado, paroki mana dan sering masuk gereja enggak?
Itu aja saya tanya dulu pertama. Artinya begini, banyak teman-teman Katolik Manado ya, ketika di Manado jarang masuk gereja, tetapi pindah di Jakarta atau apa, baru masuk di ekumenisme. Saya tanya dengan Paman, di paroki mana dulu? Tinggal di mana ini? Saya kira Pak Luther itu bukan poin pentingnya. Yang kita sedang bicarakan ini soal Nah, begini, Manado saya boy, orang sangat penting. Sebentar. Manado, Sangat penting. Manado Luther kita sangat orang, penting. Manado Luther kita orang, sangat penting. Luther, kita orang, ya, siap. Luther, tahan dulu. Sangat penting. Bantu. Kenapa kita harus tahu engkau di mana? Kenapa? Karena semua orang yang percaya itu bersatu. Bantu dulu. Kisah 2 ayat 44. Jadi dari mana engkau datang, di mana engkau berpartisipasi, gereja mana, itu penting bagi kami yang Katolik. Penting karena semua orang yang percaya bersatu, bukan bercerai-berai. Bantu dulu inti. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Itu namanya kongregasi, komunitas. Itu penting karena iman komunitas, bukan iman pribadi, Manado. Karena itu Luther punya di sini sebagai orang Katolik, dia mau melihat kau punya kejujuran, dan kejujuran adalah harga mati dari potret jiwamu. Om Luther sebentar, Om. Apapun di mana seorang Katolik tidak akan menyangkal dia paroki mana, dia berpartisipasi di mana. Ini bagi kami penting karena ini ada identitas persekutuan. Bukan, silakan Luther. Ini Manado, kita orang Manado juga, kita mantan Protestan. Jadi ini dijelaskan. Jadi maksudnya kita ketika di Manado paroki mana, kalaupun paroki mana sering masuk gereja ndak Katolik, itu intinya. Biar kita mau dapat titik poinnya. Itu maksud saya, Tuama. Coba ketika di Manado paroki mana, terus kedua sering masuk gereja Katolik ndak selama di Manado. Jadi begini ya, sebenarnya saya tidak sampai ke diskusi-diskusi seperti ini ya. Tapi poin yang saya mau Tuama, saudaraku, sebentar, kita buat uji. Ratu, engkau paroki mana? Ratu, engkau sebagai Katolik, jujur. Saya kira itu menjadi hal yang kurang saya tidak mau tidak usah omong. Saya tidak suka dengan orang Katolik yang tidak mau jujur di sini. Ratu, engkau paroki mana? Ratu, engkau paroki mana? Saya paroki Maria Diangkat ke Surga, Leli, Keuskupan Malang. Indri, engkau paroki mana? Apakah engkau malu mengatakan itu? Kemarin saya di Keuskupan Semarang, tapi sekarang lagi di Keuskupan Kupang, Patar. Oke. Kata Gurun, paroki mana? Saya di Santo Ambrosius Melati Mas, KAJ. Tidak ada masalah, Luther, engkau paroki mana? Tidak ada masalah, Katolik jujur. Paroki Santo Enggak, bukan soal Jakarta, Bang. Kamu kan Manado. Kamu kan Manado. Paroki mana di Manado? Nah, kalau akun itu tidak selalu merujuk pada wilayah tertentu. Romo, turunkan aja. Katolik, Katolik Protestan ya semua. Katolik. Romo, saya paroki Toma. Diskusinya bukan soal akun, bukan soal itu. Diskusinya soal ide, soal bukan diskusi. Romo kita bukan soal ide. Bukan soal ide. Kalau laki-laki Manado, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Emosi kita dengar pengana. Diskusi kita bukan soal asal, tetapi nggak, soal minta ide. maaf, ngana kelakuan konsep. Bisa ya. Saya paroki Tomang Romo, Keuskupan Agung Jakarta. Oh ya, Dagia, mantap. Iya, ini orang ini tukang bohong. Minta maaf kau mengana kelakuan bisa pura-pura mengaku Katolik. Dari pertama itu Romo, dia bilang begitu, Yesus sama dengan Yesus Protestan dengan Yesus Katolik sama, itu sudah jadi aneh, Romo. Walaupun relativisme. Bu Dona, begini maksud saya, mengaku orang Manado. Itu makanya, yang kita jengkel loh. Makanya itu, saya kan tadi. Kita dengar dulu Mama Manado dulu. Siap. Tadi itu pas Romo bilang begitu, saya sudah jengkel juga waktu dia bilang, masa Yesus, kalau dia benar Katolik, nggak mungkin dia punya pemikirannya begitu. Masa Yesus
Protestan sama dengan Yesus Katolik. Marianya aja sudah beda kok. Enak semua Manado botol ya. Jangan bilang Manado botol semua. Simpelnya Mama Dona, Paman Luther. Nah, Paman Luther, saya mau simpel aja. Kalau tadi Paman Luther banyak tanya dengan bahasa Manado, dia balas nggak? Enggak. Nah, ya sudah selesai. Tak curiga dia bukan Manado itu. Bukan Manado itu. Dia logatnya lebih mengerai sedikit. Iya. Sebenarnya. Dia kena. Makanya kan tadi Romo tadi kan langsung saya tanya, paroki apa kamu di mana? Langsung nggak bilang kan dia di Jakarta, loh. Kan tadi langsung karena kalaupun relativisme, tapi nggak punya pandangan seperti itu, kecuali saya yang memang dari Protestan. Tapi orang Katolik pasti tahu itu. Kalau Katolik asli dia mestinya dia tahu perbedaan antara Maria yang sebelah sama Maria yang Katolik sama Maria Protestan nanti sudah berbeda. Maria yang di sebelah melahirkan anak lagi setelah Yesus. Baru Dia selesai, Mama Manado selesai dulu, jangan potong nanti kita tahu mau. Kak Manado, Kak Luna, dari tadi saya geregatan mau tanya ke dia paroki apa di Manado. Aduh, kan dari pertama sudah saya tanya itu. Oh sudah? Iya, tidak jawab. Dia tidak jawab. Jadi waktu saya itu kan langsung saya tanya ke dia, kamu paroki mana? Terus akhirnya dijawab sama dia, oh saya di Jakarta. Dia kan tidak jawab. Saya sudah tanya lebih dulu karena kita tahu identitasnya jelas nggak, benar nggak Katolik. Makanya saya bilang kalaupun dia memang betul kalaupun dia terpapar relativisme, tapi kalau dia dasarnya dari Katolik, dia harusnya tahu. Harusnya dia tahu itu perbedaan itu. Jadi kalau dia menyamakan, nah itu yang perlu dicurigai. Oke. Kalau saya memang dasarnya Protestan. Ya, jadi kalau saya yang berpikiran seperti itu boleh. Kalau dia yang berpikiran dia Katolik, dia tahu bahwa itu beda. Kak Madonna, tadi saya masih berpikir positif karena banyak orang-orang Manado ketika ke Jakarta masuk di komunisme itu banyak sih. Enggak begitu, Om Luther begini. Di Manado sendiri itu banyak begitu karena mayoritas Protestan. Tapi sekalipun begitu, kalau dia memang dasarnya dari Katolik, harusnya dia tahu bahwa itu sudah berbeda. Tapi kalau dia terus menyamakan, itu jadi aneh. Kalau menurut saya. Betul. Ya, Mama Maradona, Paman Luther. Nah, teman-teman di sini ada yang sadar nggak? Di bawah tadi ada yang sorakin dia. Semangat Manado Boy. Itu siapa yang typing? Iya, pasti dari proti-proti. Iya, saya tahu akun siapa itu. Saya spoiler ya, Raja Debat. Tuh. Ya, karena begini, tadi saya jebak dengan pertanyaan. Ambil satu poin penting ketika Yesus menyerahkan kuasa pengampunan dosa. Dia mulai putarlah penafsiran, dia mulai putarlah sakramen lah, dia mulai putarlah tradisi. Anak SMP sudah kalau kita baca, ya jelaskan ayat itu yang dibaca, selesai. Saya bilang, ini mau pakai jebakan kecil seperti ini ya, ternyata kita tahu bahwa tidak tahu dia Katolik atau tidak. Katanya, engkau tahu tidak prinsip ekumenisme dalam Katolik dalam KKK 821 saya pernah baca. Ya, kau baca sudah kalau begitu. Apa kira-kira isinya? Dia bilang apa, brother? Dia tidak, tapi saya ini sudah. Banyak alasannya dia bilangnya. Saya nggak ada device, nggak ada bukunya, nggak ada apa tadi. Sebenarnya Pater, maksudnya saya begini, kalau memang umpama dia jarang masuk gereja Katolik dan tidak pernah tahu parokinya, ketika dia sudah menikah masuk Protestan, nggak apa-apa lah maksud saya. Itu tujuan saya. Maksudnya jujur saja, kalau memang kamu Katolik tidak pernah masuk gereja dan tak parokinya, enggak apa-apa gitu loh. Jangan itu katanya akunnya yang akun buzzer, akunnya Manado Boy itu buzzer, bukan asli. Itu bukan asli. Makanya makanya jangan salah ngaku. Chris Leo bilang Manado Boy akun buzzer itu gitu ya. Tahu ya saya. Bukan buzzer namanya, buzzer. Begini Pater, mereka tidak tahu akun bodong bahwa masing-masing daerah itu ada yang istilahnya dari Protestan masuk Katolik seperti saya.
Jadi ketika ada yang mau mencoba mendustai, kita bisa kejar. Dari tadi sebenarnya Romo saya sudah gregetan, tapi tidak enak nanti Romo kick saya. Dia Gitu. mau Iya, iya, iya. bawa ke relativisme, Saya mau makan siang Romo. ini ya. Dia mau bawa relativisme supaya kita tuh nggak usah tetap ini, mau bawa ke relativisme, dia mau bawa ke situ. Maunya supaya Oke, saya mau makan siang. Ayo, Om Gurun silakan. Lanjut. Ya Romo, maaf, saya terima kasih sekali sudah dinaikkan. Ada satu yang saya mau klarifikasi ya. Saya takut saya salah, Romo. Jadi ini menyangkut sola scriptura sekali lagi, Romo. Jadi saya tadi itu sempat omong ya. Saya bilang bahwa Yesus itu hanya janji. Dia akan menyertai gereja sampai akhir zaman. Yesus tidak pernah berjanji untuk menjaga skriptura sampai akhir zaman, karena skriptura itu lahir dari rahim gereja. Jadi yang harus jaga skriptura itu adalah gereja. Nah, minta maaf Romo kalau saya keliru ya, jitak saja Romo. Ya benar, karena gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran di 1 Timotius 3:15. Dan yang meneruskan itu siapa? Penting sekali, gereja. Da Costa, Efesus 3 ayat ke-10. Siapa yang meneruskan hikmah, nubuat dalam pengertian itu, oke? Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan astagfirullah, maaf, jam 1:30. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Sekarang apa itu hikmat, nubuatan yang harus diteruskan oleh siapa di situ, kata Gurun? Gereja, Romo. Oleh gereja. Ayat 11, apa yang harus diteruskan oleh gereja? Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah, di dalam 2 Timotius 1 ayat 13-14 kita akan menemukan Paulus bilang, kalian harus menjaga deposit iman. Bukan kitab suci ya. Haleluya, 2 Romo. Timotius 1 Terima 13-14. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Deposit iman itu harus dipelihara oleh siapa? Oleh magisterium. Penting Ya, sekali. magisterium. Karena kepada siapa diberikan segala perintahnya. Kisah 2 ayat kedua. Ratu, engkau tetap di Timotius 1 Timotius 6 ayat 20 Da Costa. Kepada siapa dipercayakan, diberikan segala perintahnya. Ratu, kisah 1 ayat 2. Siap-siap Da Costa 1 Timotius 6 ayat 20. Kisah 1 ayat 2, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. 1 Timotius 6 ayat 20. Deposit iman ini harus dijaga loh, tidak dijaga. Hai Timoteus, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Tidak. Saya boleh analisa. Hai Timoteus, peliharalah kitab tertulis yang dipercayakan kepadamu. Begitu kata tidak? Iya gitu, Pater yang peragakan ya. Oke. Hai Timoteus, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu.
Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena itu 2 Timotius 2 ayat 2, percayakan kepada orang yang dipercaya, yang kau percaya, supaya dapat mengajar. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Diserahkan kitab suci di situ? Oke, bagai apa yang diserahkan? Pertanyaan kita di sini. 2 Tesalonika 2:15 akan menjelaskan dengan cara seperti apa deposit iman itu diserahkan dan deposit iman itu dipelihara. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Karena apa? Baik lisan maupun tertulis. Karena Yohanes 21 ayat ke-24, 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya. Yohanes 21, 24, 25. Kau baca di mana? Yaitu 21, 24, 25, Pak. Kata penutup perikopnya. Yohanes, Injil Yohanes 21. Betul tuh Romo. Iya, Yohanes 21, 24, 25. Ya. Yang engkau baca tadi 24-nya. Oke. Iya. Saya salah. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kesaksiannya itu benar. Dialah yang menuliskan itu. Sekarang yang ditulisnya semua atau tidak? Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Baca kembali 24, kita analisa di situ poin penting sekali yang saya mau melakukan sebuah penekanan di situ. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya itu dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Baca kembali ayat 23. Turun pelan-pelan. Ya. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Menjawab tadi pertanyaan pertama di dalam mulai live tadi, Yesus bilang ada satu yang tidak mati, oke? Di situ dijelaskan di sini oleh Yohanes sendiri bahwa itu tidak berarti dia tidak mati. Ini penting sekali. Tetapi di situ dikatakan murid terkasih yang menulis. Yohanes memberikan kesaksian di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Dia bilang, itulah yang bukan saya tulis, tetapi yang kita, yang kami. Hebat sekali Yohanes itu. Berarti bukan hanya dia sendiri. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Pertanyaan saya di sini untuk Protestantisme, kami ini siapa? Kata gurun, kami ini siapa? Di situ yang kami raba, yang kami lihat, itulah yang kami tuliskan. Kami ini siapa?
Romo, nggak kayak Protestan, hanya aku. Kami ini siapa? Sekarang kita lihat bagaimana Yohanes memilih mengutamakan tradisi lisan. Di dalam 2 Yohanes, sekarang 2 Yohanes 1 ayat ke-12, dia memilih tradisi lisan. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Dan Yesus memberikan janji seperti yang Bapak kata gurun omong. Di dalam Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman kalau kalian mengajarkan segala yang kuperintahkan. Bukan membaca yang kuperintahkan. Bukan membaca yang kutuliskan. Ketika seorang pendeta mengatakan bahwa kitab suci diberikan oleh Tuhan, Tuhan Allah. Di situ bagaimana dengan ini? Yohanes yang bilang, yang kami lihat, yang kami sentuh, yang kami raba, itulah yang kami tuliskan. Yesus tidak menulis kitab suci. Karena itu dia mengatakan, kalian ajarkan, dan kalau kalian ajarkan semua yang kuperintahkan, aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah kondisi yang dipasang Yesus. Janjinya. Sebagai janji, kondisi sebagai sebuah janji penting. Jika kamu mengajar semua yang kuperintahkan, ketahuilah, aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Dan Yesus menjanjikan bahwa tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghancurkan gerejanya. Di dalam Matius 16:18 sangat jelas di situ. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan tidak ada satu kekuatan maut pun yang bisa membinasakannya. Karena itu, gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan tidak ada satupun badai yang bisa menghancurkan tiang penopang dan dasar kebenaran ini. Karena Yesus sudah menjanjikan itu. Amin, betul. Dan aku pun berkata kepadamu. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Karena dia adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, maka alam maut pun tidak akan bisa merubuhkannya. 1 Timotius 3 ayat ke-15. Sebentar ya, jadi jika aku terlambat, sudahlah, engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebentar, saya mau kasih tunjuk ini tentang gereja ya. Ada satu tema bagus sekali ya. Ini tentang yang soal Skriptura ya. Nanti ini penting sekali. Ini saya omong tentang mitos ya. Mitos sola Skriptura. Narasi, oke. Ini yang omong tadi tentang tidak terputuskan, saksi hidup yang tidak terputuskan, Papias dan semuanya itu abad pertama. Tapi saya ada satu yang dalam hubungan dengan penafsiran desain abadi, siapa yang memutuskan apa yang ada dalam Alkitab. Ini juga penting ya, bagus sekali teman tema ini. Siapa yang memutuskan buku yang apa saja yang masuk dalam Alkitab, menelusuri sejarah pembentukan kanon, otoritas gereja awal, runtuhnya logika sekolah Skriptura.
Ini tema-tema bagus ya teman-teman. Pembanding bagaimana kitab suci, perjanjian lama, orang Israel dan semuanya itu, oke? Ada tema lagi tentang ini juga bagus, tapi ini tentang hari Sabat. Oke. Ini yang saya butuh jelaskan teman-teman. Itu mengapa gereja Katolik ada satu-satunya gereja Kristus? Anatomi klaim semua gereja sama saja. Itu yang tadi yang bilang tadi toh. Nah, ini yang ada di sini. La 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 la. Tema-tema nanti ya teman-teman. Aduh, ada satu yang saya mau kasih tunjuk. Katolik membangun katedral ini yang saya harus tunjukkan. Pembelaan, oh ini apologetika, ini tema bagus nanti ya teman-teman nanti. Pembelaan iman Katolik, apologetika, membangun dan mempertahankan iman di atas batu karang. Ini ada buat pembandingan yang sebuah kisah nyata gereja sejati. Ini PowerPoint semua teman-teman ya. Kalau ada yang mau nanti PDF ya kita offer saja. Tapi ada satu tema yang saya mau kasih tunjuk ya. Aduh, kitab suci dalam gereja ya. Oh, ini mungkin. Ini yang saya mau tahu, mau tunjukkan. Soal Escritura ini kata gurun, membangun katedral firman, mengapa kitab suci membutuhkan pikiran gereja. Pendekatan pribadi Protestantisme, batunya taruh di mana-mana. Bisa mengerti Om kata gurun? Iya, Mo. Sedangkan tradisi mentalitas Katolik, batunya taruh di mana sudah jelas. Tradisi apostolik magisterium membaca kitab suci sebagai satu kesatuan arsitektur ilahi yang dilihat oleh tradisi apostolik dan magisterium supaya bisa membangun yang kita namakan itu katedral firman. Kalau Protestan punya kan semua taruh di mana-mana urusan dia. Betul, Mo. Itu yang makanya maaf, Mo. Yuk. Makanya satu pemikiran saya ya, Mo. Mengapa Protestan begitu kukuh mempertahankan sola scriptura? Adalah mereka sebenarnya sedang memperjuangkan kesetaraan. Dia kunci dulu kitab suci itu supaya setiap orang itu bisa baca sendiri, tafsir sendiri, dan baku naik sendiri. Begitu, Mo. Ya, karena apa? Karena saya pikir nubuatan Perjanjian Lama telah menggambarkan itu kepada kita. Dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25 dijelaskan bahwa apa nasib sebuah bangsa tanpa raja, tanpa otoritas. Iya. Itulah yang saya lihat celakanya Protestan. Yuk, kita tutup dengan ayat itu ya. Saya mau makan ini sudah lewat 15 menit nih. Iya, terima kasih, Mo. Terima kasih, Mo. Ya, kalau tanpa otoritas hasilnya di sini semua orang melakukan sesuai dengan yang dipikirkan. Hakim-Hakim 21-25. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Karena itu, semua orang akan melakukan sesuai dengan yang dipikirkan. Karena itu Yesus minta Petrus untuk meneguhkan saudara-saudaranya supaya jangan terjadi perpecahan. Karena setan ingin menampi untuk memisah-misahkan. Lukas 22 ayat 32-33. Di mana Petrus punya tugas sebagai seorang pemimpin yang harus meneguhkan, yang harus mengkonfirmaus semua yang bengkok-bengkok harus diluruskan oleh seorang pemimpin. Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan Lukas 22:32. Engkau baca di mana? 34 tadi, Pater. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau." Kembali ke ayat sebelumnya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi Tahan di situ. Kata gurun. Simon, Simon,
Iblis memaksa saya untuk memecah belahkan. Kalau ditampi, beras ditampi kan untuk pisahkan kan? Betul, Romo. Dipisah, dibuang sana, dibuang ke sini. Itu menampi. Oke. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tugas mulia berat dari Petrus. Engkau harus meneguhkan saudara-saudara supaya jangan diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran mau pecahkan kalian. Petrus, engkau adalah sosok untuk meluruskan semua yang bengkok-bengkok itu. Simon, setan paksa saya untuk memisahkan kalian, untuk memecah-mecahkan kalian, untuk menampi-nampi kalian. Tetapi aku berdoa untuk kau, Petrus, supaya ketika engkau bertobat nanti, engkau wajib meneguhkan saudara-saudaramu. Makanya kita akan melihat Petrus dengan seluruh otoritas, dengan seluruh kepercayaan yang Yesus berikan kepada dia. Otoritas Petrus dan semuanya itu kalau kita mau analisa, wow. Saya bilang, di mana Protestan tidak melihat itu dalam kitab suci, sedangkan sangat jelas apa yang dilakukan oleh Petrus di dalam hidupnya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ya Romo makan dulu lah. Ya. Sakit mah, aduh. Ya sudah lewat tadi. Oke, terima kasih. Pater, Tuhan memberkati. sebelum Pater turun, yang tadi aku mau bilang kayaknya itu orkid, Pater. Orkid itu. Orkid itu. Orkid. Oh, orang kita maksudnya. Orang kita. Saya bilang itu orang Manggarai, dia punya logat. Iya, kayaknya. Saya sudah omong dari tadi, dia orang Manggarai. Kenapa dia bilang Manado Boy? Makanya Romo, maksud saya buat teman-teman Protestan, kami itu universal. Orang-orang Katolik ada di Manggarai, ada di Manado, ada. Jangan berdusta, kalian akan kena sendiri loh. Romo, makan dulu, nanti sakit. Oke, baik sudah. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Yuk, baik sudah. Baik, Saya Pater. kesempatan